وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Quran yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat iman yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah selamatkan, bahagiakan hidup kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan iman dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai taklim pada kesempatan pagi ini, kita bacakan suratul Fatihah untuk mengiringi perjalanan guru kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yakni Buya dan para jamaah. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah sehatkan, Allah lancarkan perjalanannya sehingga kembali dalam keadaan sehat walafiat dan memperoleh haji yang mabrur dan makbul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin salihat wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, eh, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang telah lalu, yakni tentang bagaimana sampai Al-Quran kepada kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan, kita akan ulang bersama eh, materi yang sebelumnya yang merujuk kepada kitab Tajid Musawar dan Mabahith fi Ulumil Quran karangan Syekh Mana Khalil Al-Qattan rahimahullah taala. Kaifa balagha Nabi Al-Quran Karim, bagaimana Al-Quran sampai kepada kita, yakni Al-Quran sampai kepada kita yang pertama maktuban secara tulisan, mudawanan atau kodifikasi. Yang kedua mantukon atau talaki, ya, lisan. Waqad wassala Al-Quran bitariqataini as-sabiqataini. Dan Al-Quran telah sampai kepada kita dengan kedua hal tersebut secara mutawatir. Kemudian ada marohil tadwin Quran Karim. Jadi ada fase kodifikasi Al-Quran Karim. Yang pertama yaitu penulisan potongan ayat. Saat itu juga tatkala wahyu turun, diturunkan langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat. Jadi para sahabat diamanahkan untuk menuliskan potongan wahyu, potongan ayat. Yang pertama yang ditunjuk ini Zaid bin Thabit, Awiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zubair bin Awam. Kemudian fase yang selanjutnya yakni pengumpulan tulisan yang sebelumnya di dalam satu suhuf terjadi pada zaman Abu Bakar yang disebut Mushaf Induk. Kemudian eh, kebutuhan ini atau latar belakang yang menjadi kenapa Al-Quran ini dikumpulkan, karena pada saat itu terjadinya perang Yamamah, yang mana perang tersebut banyak para penghafal Al-Quran yang syahid, sehingga sebagian sahabat khawatir ayat Al-Quran akan hilang. Kemudian yang selanjutnya, mushaf yang tadi diperbanyak menjadi banyak mushaf, dan ini terjadi pada zaman Utsman bin Affan, dan pada zaman ini pula eh, mushaf disebut mushaf Utsmani, yang mana mushaf ini mushaf yang mempersatukan mushaf-mushaf yang telah lalu, yang mana mushaf tersebut ditulis dengan banyak-banyak penulisan. Maka disimpulkan dengan disepakati dengan penulisan Qasim Utsmani yang disebut dengan mushaf Utsmani. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin menuliskan Al-Quran
menjadi naskah-naskah yang banyak yang tak terhitung dari mushaf yang tadi, yang dimana mushaf pada zaman Utsman disebar ke berbagai negara-negara Muslim, ke Basrah, ke Kufah. Nah, yang di Basrah diperbanyak menjadi banyak Al-Quran, kemudian di Kufah juga sama diperbanyak dengan banyak Al-Quran, sehingga Al-Quran tersebar di mana-mana. Kemudian yang terakhir, muncul kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang memberikan penetapan tentang kekhususan penulisan Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan eh, pembahasan yang selanjutnya, yakni an-naqlu as-sauti lil Qur'anil Karim. Bagaimana Al-Quran ini sampai kepada kita, atau bagaimana proses talaki Al-Quran dari pada zaman Nabi sehingga sampailah Al-Quran sampai kita sekarang. Yang pertama, nazala Jibril alaihissalam bil Qur'anil azim ala qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfazihi wa ma'anihi wa kullu ma yata'allaqu bih. Yang pertama, Jibril alaihissalam membawa Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan maknanya serta apa-apa yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian disebutkan dalam suatu hadis tentang permulaan wahyu turun, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, yakni arwi as-sadiq, yakni mimpi yang baik dalam keadaan tidur. Dan biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas laksana eh, falaki sobah, ya, laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, ini buat menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hiro untuk bertahanus. Beliau bertahanus, yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Dan untuk itu beliau membawa bekal, kemudian beliau pulang kepada Khadijah untuk membawa bekal, sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran, yakni wahyu. Pada waktu beliau berada di Gua Hiro, maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, Iqra, Iqra, ma ana biqari'in. Beliau menjawab, ma ana biqari'in. Nabi kita Muhammad SAW menjawab, apa? Aku tidak bisa membaca. Kemudian Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Eh, Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, Iqra, bacalah, ma ana biqari'in. Iqra, bacalah, ma ana biqari'in. Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarik dan memeluk Nabi Muhammad SAW seraya melepaskanku, dan kemudian malaikat itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi pulang ke rumah istrinya Khadijah bin Khuwailid dengan hati gemetar ketakutan. Beliau memohon kepadanya untuk menyelimutinya. Jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Siti Khadijah menyelimuti beliau hingga hilanglah ketakutan. Kemudian beliau bercerita kepada Khadijah. Setelah diceritakannya apa yang baru dialaminya, ia berkata, sesungguhnya aku mencemaskan diriku. Kemudian Khadijah berkata, kalla, sama sekali tidak. Wallahi, la yuhzikallahu abadan. Allah selamanya tidak akan menyusahkanmu. Allah selamanya tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang susah, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu, dan membantu derita orang yang membela kebenaran. Ya, rahmatullah, itulah eh, salah satu bagaimana Al-Quran turun, ya, permulaan turun Al-Quran, yakni surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian yang selanjutnya, talaku as-sahabah al-kiram min fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran wa adu amamahu hatta aqarrahum alaih. Para sahabat bertalaki Al-Quran langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW. Para sahabat melihat langsung bagaimana Nabi Muhammad mengucapkan Al-Quran, bagaimana para sahabat mendengar suara indahnya bagi Nabi Muhammad SAW. Mereka mengulang-ulang bacaannya
sampai bacaannya disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu para sahabat sangat antusias untuk mempelajari Al-Quran, untuk menerima Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkannya, memahami maknanya. Hal itu merupakan suatu kehormatan bagi mereka, bagi para sahabat, dan yang dikatakan dalam suatu hadis dari diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya di antara kami bila telah membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, orang itu menjadi besar menurut pandangan kami. Begitu pula mereka selalu berusaha mengamalkan Al-Quran dan memahami hukum-hukumnya. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa para sahabat itu sangat antusias, sangat ingin sekali menghafalkan Al-Quran, ingin sekali membaca Al-Quran karena kemuliaan orang ketika membaca Al-Quran itu sangat besar, ya, para sahabat. Dan inilah yang harus kita contoh, bahwa ketika kita menerima suatu ilmu, kita harus antusias, memiliki ijtihad yang sangat, memiliki kesungguhan yang sangat tinggi gitu ya. Seperti mana para sahabat Nabi yang dilakukan gitu ya. Kemudian diriwayatkan dari Abdurrahman As-Sulami, ia mengatakan, mereka yang membacakan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud serta yang lainnya menceritakan bahwa mereka bila belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran berikut ilmu dan amalnya sekaligus. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, naqlu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ila man ba'dahum bitariqah nafsiha wa hakadha hatta wasala ilaina. Para sahabat Nabi menukilkan Al-Quran kepada generasi setelahnya, yakni generasi setelah mereka, dengan cara yang sama sebagaimana sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabat, dan demikian seterusnya sampai Al-Quran sampai kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan bisa meneladani para sahabat dalam antusiasme mempelajari Al-Quran, mencintai majelis ilmu, selalu hadir di majelis ilmu, dan hal itu bisa menjadikan kita semua mendapat syafaat Al-Quran, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadikan ikhtiar kita untuk kesolehan kita, agar dengan kesolehan kita menjadi sebab kesolehan anak-anak kita. Solahul aba sababun li solahil abna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مرض إلا شفيته ولا دين إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم نصر عزيزا مؤجرا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin. Kita tutup dengan Subhanakallah. bacaan doa kafaratul